Halo Sobat Teori Antrian, di sini saya Yasinta Nilansari dengan NPM 140610200010 akan menjelaskan sedikit tentang antrian non-stasioner. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan stasioneritas dalam teori antrian? Jadi, menurut Donald Cross dan kawan-kawan dalam buku mereka, yaitu Fundamentals of Queuing Theory, sebuah pola kedatangan dikatakan stasioner jika tidak bergantung pada waktu, atau dengan kata lain, distribusi peluang yang menjelaskan proses input independen terhadap waktu. Nah, asumsi stasioneritas ini diperlukan pada banyak model antrian. Namun, pada kenyataannya, di kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak menemukan antrian-antrian yang pola kedatangannya tidak stasioner. Contohnya apa? Misal kita mengamati antrian kendaraan di gerbang tol. Pada pagi buta, mungkin hanya ada sedikit kendaraan yang lewat, sampai orang-orang berangkat kerja atau melakukan aktivitas lainnya. Maka volume kendaraan yang lewat otomatis meningkat, akan kembali lagi waktu jam pulang kantor. Di mana jumlah kendaraan diperkirakan akan meningkat lagi. Lalu bagaimana model untuk antrian-antrian non-stasioner tersebut? Dilansir dari paper yang berjudul Approximate Models for the Study of Non-Stationarity Queues and Application to Communication Networks oleh Sandeep Sharma dan David Cooper, banyak penelitian telah dilakukan pada bidang analisis dan solusi numerik untuk model antrian non-stasioner. Kebanyakan teknik menggunakan Chapman-Kolmogorov forward differential equation untuk memodelkan perilaku antrian. Persamaan diferensial Chapman-Kolmogorov dinyatakan dengan turunan PT terhadap T sama dengan PT dikali Q untuk yang forward dan turunan PT terhadap T sama dengan Q dikali PT untuk yang backward, di mana PT merupakan sebuah matriks peluang transisi yang bergantung dengan nama menunggu T. Sementara Q adalah Jump-Rat matriks yang merupakan turunan dari PT pada waktu T dengan perhitungan sebagai berikut. Dan hasil akhirnya diperoleh Q sama dengan limit delta T menuju 0 P delta T minus identitas per delta T. Matriks identitas di sini adalah matriks PT dengan T sama dengan 0 atau P0. Pada proses Poisson, dapat dilihat bentuk matriks Q-nya adalah seperti ini. Proses Poisson memodelkan seri event discrete di mana kata-kata waktu antar kejadian diketahui, namun timing eksak dari munculnya kejadian adalah acak. Proses Poisson yang kata-kata waktu kedatangannya bervariasi terhadap waktu disebut dengan inhomogeneous Poisson process atau proses Poisson non-homogen. Karena pada proses Poisson non-homogen dependen terhadap waktu, persamaan Chapman-Kolmogorov-nya dapat ditulis ulang menjadi derivatif PT terhadap T sama dengan PT dikali QT, di mana sekarang elemen-elemen pada matriks Q merupakan sebuah fungsi yang dependen terhadap T. Mari kita selesaikan persamaan Chapman-Kolmogorov ini untuk mendapat persamaan peluang impedance terjadi sampai waktu T. Langkah pertama, tulis persamaan Chapman-Kolmogorov dalam bentuk matriks. Selanjutnya adalah mengalihkan matriks PT dengan QT. Perkalian elemen pertama matriks PT dan QT menghasilkan persamaan 1. Sementara persamaan 2 diperoleh dari perkalian pada baris pertama matriks PT dengan elemen pada kolom pertama matriks QT. Kita mulai dengan menyelesaikan persamaan 1.
Susun ulang persamaan sehingga semua unsur yang mengandung P00 T berada di sisi kiri dan semua unsur yang mengandung T berada di sisi kanan. Lalu kita integralkan kedua sisi. Karena ini merupakan persamaan diferensial orde pertama, maka kita perlu kondisi batas atau boundary condition untuk mendapatkan solusi persamaan. Pada kasus ini, ketika waktu sama dengan 0, maka dapat dipastikan tidak ada events yang terjadi sehingga P00 sama dengan 1. Perhatikan bahwa upper limit dari kedua integral, yakni P00 T untuk sisi kiri dan P untuk sisi kanan. Maka integralnya adalah sebuah prime. Kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Kita tidak dapat mengintegralkan sisi kanan karena kita tidak tahu fungsi lambda dari T prime, sehingga sisi kanan sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Untuk sisi kiri, kita mengintegralkan 1 sampai P00 T prime dari dt dp 00 T prime, dan integral ini sama dengan logaritma dari P00 T prime. Dengan memasukkan boundary condition ke sisi kiri, maka kita akan mendapatkan persamaan berikut. Karena logaritma 1 sama dengan 0, maka sehingga P00 T dapat kita peroleh dengan mengeksponensialkan kedua sisi sehingga persamaan akhir untuk P00 T adalah P00 T sama dengan eksponensial dari minus integral 0 sampai T dari lambda T prime dt prime. Sekarang mari kita selesaikan persamaan diferensial untuk P01T. Susun ulang persamaan dengan memindahkan unsur yang mengandung P01T ke sisi kiri. Lalu kita gunakan metode integrating factor, yaitu mengalihkan semua unsur dengan integrating factor yang sama dengan eksponensial dari integral antara 0 sampai T dari lambda T prime dt prime. Ingat bahwa dari persamaan sebelumnya kita memperoleh bahwa P00 T sama dengan eksponensial dari minus integral 0 sampai T dari lambda T prime dt prime. Oleh karena itu, sisi kanan dapat kita sederhanakan menjadi sebagai berikut. Untuk menyederhanakan sisi kiri, kita akan menggunakan product rule sehingga didapat persamaan berikut. Pada fundamental teorema kalkulus dinyatakan bahwa turunan dari sebuah integral dengan batas atas limit sama dengan nilai integran yang dievaluasi pada batas atas. Yang mana pada kasus ini turunan dari integral antara 0 dan T dari lambda T prime sama dengan lambda T. Sehingga dapat kita tulis ulang persamaan sebelumnya menjadi sebagai berikut. Dengan menggunakan boundary condition seperti sebelumnya, di mana saat waktu T sama dengan 0, tidak akan ada events yang terjadi. Sama seperti sebelumnya juga, kita tidak dapat mengintegralkan sisi kanan karena kita tidak mengetahui lambda T prime. Kita dapat menyederhanakan persamaan di atas dengan mengalihkan kedua sisi dengan eksponensial dari minus integral 0 sampai T lambda T prime dt prime sehingga didapat hasil berikut. Didapat persamaan akhir untuk P01T adalah P01T sama dengan integral 0 sampai T dari lambda T prime dt prime dikali eksponensial dari integral 0 sampai T dari lambda T prime dt prime. Proses ini dapat diulang untuk elemen-elemen lain, sehingga didapatkan hasil akhir sebagai berikut. Dengan persamaan inilah, kita dapat menghitung banyaknya events yang terjadi selama interval waktu T untuk proses Poisson non-homogen.
Itu sebuah variabel acak yang diambil dari distribusi Poisson dengan parameter sama dengan integral antara 0 sampai T dari lambda T prime dt prime. Sekian saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kolom komentar selalu terbuka untuk diskusi dan koreksi. Terima kasih.